Halo, selamat sore atau selamat pagi ya bagi semua rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita dan wassalamualaikum untuk kita. Di pertemuan ini kita akan lanjut ya di materi perkuliahan bank dan lembaga keuangan. Untuk saat ini saya akan coba membahas materi mengenai sumber dana bank ya. Kita akan melanjutkan materi kita yang kedua mengenai sumber dana bank. Baik, sebelumnya akan saya coba share untuk PPT-nya supaya kita bisa mengikuti materinya. Sumber dana bank ini sebenarnya lebih pemahaman kita akan lebih dalam mengenai perbankan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai fungsi uang ya, sekarang kita sudah mulai masuk apa sebenarnya bank itu ya. Kemudian sumber-sumber dananya itu sebenarnya dari mana ya bank itu ya. Nah, itu akan menjadi pembahasan kita di hari ini. Baik, saya akan coba share untuk PPT ini selanjutnya. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu sumber dana bank ini definisinya apa gitu ya. Nah, dari sumber dana bank ini adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Nah, dari bank itu bisa beroperasi dalam melakukan operasionalnya, ini biasanya diperoleh dari kegiatan untuk biaya kegiatan operasinya. Oke ya, itu sumber-sumber dana bank. Kemudian untuk yang poin kedua, sumber dana bank ini untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang atau untuk memberikan pinjaman ya. Pengertian sumber dana bank. Oke. Kemudian poin yang kedua lagi, bank ini harus lebih dulu membeli uang, menghimpun sehingga dari selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan. Jadi bank itu bukan dia menjual produk, tetapi dia tujuannya yang pertama dia menghimpun dana dulu ya dengan adanya tabungan. Tabungan itu diperoleh, dipotong ada yang namanya biaya administrasi, biaya provisi, kemudian ada biaya pajak dan biaya yang lain-lain, produk-produk perbankan lain dihimpun dari setiap para debitur. Nah, kemudian mereka memotong adanya biaya-biaya tadi ya. Nah, itulah yang disebut dengan menghimpun. Kemudian menghimpun dan kemudian akhirnya dengan menghimpun tersebut mereka akan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Oke, jadi itu sumber dana bank. Nah, kemudian jenis sumber-sumber dana bank ini yang perlu kita ketahui. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri ada berbagai macam ya, ada modal sendiri ya. Modal sendiri ini artinya setoran modal atau pemilik atau bank mengeluarkan menjual saham baru kepada pemilik baru. Nah, ini jadi modalnya itu diperoleh dari pemilik atau memang dari investor ya, atau menjual saham baru kepada pemilik baru. Jadi misalkan begini, saya punya modal, kemudian saya bekerja sama dengan investor. Nah, kemudian investor ini dia memiliki saham, ya saham di luar, dan akhirnya saham ini diperjualbelikan dan akhirnya untuk menjadi modal sendiri, untuk membangun banknya sendiri. Itu yang disebut dengan modal sendiri. Jadi murni dari modalnya pribadi. Oke, kemudian yang kedua, dana ini berasal dari masyarakat luas. Nah, ini biasanya ini adalah bentuk produk ya. Jadi semacam bentuk produk dengan tadi kita dengan menghimpun, kemudian dana ini disimpan. Nah, ini dalam bentuk simpanan tabungan ya, simpanan tabungan. Dia mencari nasabah, kegiatan operasionalnya adalah mencari nasabah supaya orang bisa menabung, dan kemudian dari tabungan tersebut dia akan memotong yang namanya biaya administrasi tadi ya, kemudian ada rekening giro, terus kemudian ada deposito. Oke, nanti lebih dalam lagi apa sih transaksi-transaksi apa saja yang ada di dalam perbankan, nanti akan di pertemuan berikutnya akan kita pelajari. Oke, kemudian yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain ya, atau kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri, surat berharga pasar uang atau disebut dengan SBPU. Jadi ada 3 poin. Sumber dana bank itu kita ulangi lagi. Yang pertama itu dari modal pribadi atau modal dari para investor yang dimiliki dari modal sendiri. Yang kedua adalah modal dari masyarakat luas. Ya, ini
dari simpanan tabungan, ya, kemudian rekening giro dan deposito, dan yang ketiga ini adalah adanya bersumber dari lembaga lain, adanya kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Nah, ini ya, pinjaman dari bank luar negeri, surat berharga pasar uang, artinya ketika suatu bank ini ingin mendirikan kegiatan atau operasional, biasanya mereka membutuhkan dana. Ya, ini dana ini biasanya mereka meminjam juga dari pihak luar negeri, ya. Nah, makanya mereka menerbitkan yang namanya surat berharga pasar uang atau SBPU. Oke. Selanjutnya, di dalam perbankan, ya, sumber dana bank ada yang disebut dengan simpanan giro, ya, di dalam simpanan giro. Nah, giro ini menurut Undang-Undang Perbankan ini tertulis pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tahun 10 November. Nah, ini dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Ya, jadi kapanpun dia bisa melakukan simpanan dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Kemudian yang kedua, pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro. Jadi saya punya uang, saya percayakan kepada salah satu bank untuk menerbitkan bentuknya dalam bentuk giro, ya. Nah, giro ini juga bisa disebut dengan deposito berjangka. Jadi kalau deposito berjangka itu seperti surat, ya, surat berharga, di situ nanti ada tertulis nilai nominalnya, kemudian jangka waktu, kemudian nanti ada bunga, dan kemudian ada tanda tangan si pemilik surat berharga atau surat deposito tersebut. Nah, di deposito ini biasanya memiliki jangka waktu jatuh tempo. Nah, ketika si pemilik deposito ini misalkan dia tiba-tiba ingin mencairkan dananya, bila sebelum waktunya dia akan dikenakan penalti atau denda. Nah, kadang seperti itu ya kesulitannya kalau deposito. Tetapi kalau pas tepat pada waktunya, pada waktu terbitnya, dia tidak akan dikenakan. Nah, itu yang disebut dengan penalti ya, kalau deposito berjangka seperti itu. Oke, kemudian deposito berjangka ini diterbitkan bisa dalam bentuk sertifikat deposito, kemudian tabungan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Oke, seperti itu. Oke, kemudian selain deposito, kita juga bisa masuk dalam bentuk cek, ya, pengertian cek. Nah, cek ini merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Ya. Jadi cek ini bentuknya surat berharga, di situ ada tulisannya, ada angkanya, kemudian di situ ada nomor urut ya yang pasti. Nah, di situ nanti ada jumlah terbilang ya, seperti kayak kitab kwitansi ya. Jadi bentuknya panjang gitu ya. Tidak terlalu lebar. Jadi semacam karcis lah ya, tapi karcis pendek nih agak lebih panjang lagi. Nah, ini cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Nah, ini caranya. Nah, jadi kita tidak perlu yang namanya nulis seperti kalau kita mengambil uang di bank itu ya pakai form. Nah, kalau giro itu, kalau cek ini bisa kita simpan di mana saja. Kita bawa ke rumah dan di situ ada nomor urut dan itu bisa kita tulis. Nah, ketika kita mau mencairkan, kita cukup membawa satu lembar itu saja. Ya. Jadi seperti itu. Jadi fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Nah, ini kembali ya, tergantung ya. Cek ini bisa juga untuk alat untuk ngambil uang atau bisa juga melakukan pembayaran. Nah, ini tergantung. Kemudian pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank. Jadi nggak ada syaratnya sebenarnya ya. Tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Nah, jadi tidak ada syaratnya. Kenapa? Karena setiap orang yang sudah memiliki cek itu sudah pasti itu miliknya. Jadi asumsi bagi seorang karyawan bank, ketika ada seseorang yang ingin mencairkan cek atau membayar dengan menggunakan cek, itu asumsinya sudah milik mereka. Ya, jadi tidak perlu disangsikan lagi. Yang penting saldo di dalam tabungannya itu ada. Jadi petugas bank itu biasanya hanya melihat itu saja.
karena jadi semacam ini ya, kayak seperti ATM lah ya, seperti ATM. Kalau ATM kan bentuknya kartu, nah kalau ini kan seperti kertas biasa ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral ini tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, ini perlu kita ketahui secara hukum ya. Cara yuridisnya apa sih dasarnya? Kenapa cek itu berlaku dalam pembayaran? Nah, ini ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya dari Kitab Undang Hukum Dagang pasal 178. Jadi, pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Jadi harus ada tulisan cek, itu wajib. Kemudian surat cek harus berisi perintah tak bersyarat. Ya, jadi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Jadi tanpa ada tulisan uang ini dapat ditarik dengan syarat bla 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 bla, tidak perlu. Ya, jadi cuma hanya untuk menuliskan nominal, tanda tangan si pemilik cek, dan bisa langsung dicairkan. Oke, yang ketiga, nama bank yang harus membayar tertarik. Jadi harus jelas nama banknya siapa yang harus membayar. Biasanya kalau kita mencairkan uang di cek, itu biasanya dalam bentuk cek ya, maksudnya ya. Ceknya itu sudah ada stempel dari banknya, dan itu sudah jelas ya. Jadi tidak bisa misalkan ceknya cek dari bank BNI mau dicairkan ke bank lain, nggak bisa. Nah, itu biasanya sudah harus ada nama banknya. Oke, seperti itu. Kemudian penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Nah, ini tanggal juga harus jelas ya. Terus tanda tangan penarik. Nah, ini harus wajib ya. Cek itu harus disertakan dengan tanda tangan penarik, seperti kita menarik uang tunai melalui teller ya, di perbankan harus ada tanda tangan. Oke, selanjutnya syarat lain ya. Yang penting pada saat kita melakukan penarikan dana atau penarikan cek, yang penting harus ada dananya ya. Karena cek itu bisa kosong ya. Makanya sering terjadi cek kosong. Jadi dia tulis tapi tidak ada dananya, sama aja bohong, apa yang mau diambil kan gitu ya. Kemudian ada materai yang cukup. Ada materai. Nah, ini materai ini tergantung jumlah nominalnya. Kalau misalkan dia kurang lebih di atas 10 juta, ini nanti nominal materainya di atas 6.000 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semakin besar nominalnya tinggi, berarti nanti materainya akan semakin tinggi. Oke, kemudian jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Ya, jadi kalau ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Misalkan saya yang punya ceknya, kemudian saya suruh orang lain untuk mencairkan dana yang ada di cek saya. Ya, artinya ketika pada saat mencairkan tiba-tiba ada tanda tangan atau coretan di dalam kertas itu. Nah, itu harus balik lagi ke saya karena saya yang punya ceknya. Nah, itu harus diparaf biasanya. Oke, kemudian yang keempat, jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama. Jadi jangan tulisnya 5 juta angkanya tetapi terbilangnya menjadi 6 juta. Ini jadi beda ya. Oke, kemudian memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut. Jadi masa kadaluarsa cek itu paling lambat itu sebenarnya sekitar 90 hari. Nah, ini tergantung kebijakan banknya masing-masing ya. Nah, makanya ketika kita sudah memiliki cek, biasanya kita harus langsung mencairkan. Ya, pertama, takutnya cek itu nanti kosong ya. Nah, kalau kosong kan kita bisa balik lagi. Kemudian yang kedua, takutnya isi dananya di dalam rekening tersebut tidak ada. Jadi kita bisa konfirmasi kembali. Oke, seperti itu. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di spesimen, ini wajib ya. Karena kebetulan keadaan operasional ini sering saya alami karena kebetulan saya dulu karyawan bank ya, hampir 15 tahun saya bekerja di perbankan, dan jadi saya untuk mengenai seperti ini sangat hafal sekali. Ya, karena sering kejadian-kejadian yang membuat kita menjadi kerjaan ya. Jadi misalkan tanda tangannya tidak sama, kemudian kurang tanggal, kemudian namanya tidak sama dengan KTP. Nah, ini akan menjadi kendala-kendala tersendiri ini ya bagi kita. Nah, kemudian syarat lain tidak diblokir pihak berwenang. Yang pasti pada saat kita melakukan pencairan, pastikan isinya tidak ada yang diblokir. Nah, ini resi cek sudah kembali, endorsement cek benar, kondisi cek sempurna. Nah, ini
Pastikan kondisi cek itu harus mulus ya. Jadi jangan ada yang tekukan, jangan ada yang uh, kotor ya. Nah, karena itu sebagai sarana pembayaran ya, sebagai sarana pembayaran yang ibaratnya kalau kita punya uang 100.000 ya, sangat sayang kalau misalkan itu ada tulisan, ada, karena kan dalam cek itu ada value ya, ada nilai. Nilainya itu ya sampai beratus-ratus juta ya. Bisa bayangkan kalau misalkan satu cek itu misalkan rusak atau apa, itu kan sangat sayang ya. Karena setiap lembar cek itu biasanya isinya ada 100 ya. Kalau seperti kayak karcis ya, karcis itu kan ada. Nah, ini isi cek itu ada 100. Nah, setiap lembar cek itu ada nilainya. Nah, itu kalau kita beli di, atau mungkin diberi, biasanya kita beli ya, kita beli di bank, untuk biayanya satu cek itu 100.000 atau 200.000 gitu ya. Nah, itu tergantung banknya masing-masing. Oke, yang kedua ini kemudian juga rekening jangan sampai ditutup ya, rekening belum ditutup. Jangan tiba-tiba kita dikasih cek terus tiba-tiba rekeningnya udah tutup, ya sama aja ya. Dan kemudian dan syarat-syarat lainnya. Oke, seperti itu ya kondisi-kondisi cek. Nah, jenis-jenis cek. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jenis-jenis cek yang pertama, cek atas nama. Cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Contoh, jika di dalam cek tertulis perintah bayar kepada Tuan Roy Akase, itu nilainya 3 juta, atau bayarlah kepada PT Marindo uang sejumlah 1 juta, maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama. Ya. Kalau di cek tertulis perintah bayarnya 3 juta, atau bayar kepada Tuan Roy Akase sejumlah 3 juta, atau bayarlah kepada PT Marindo uang sejumlah 1 juta, maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama. Namun, dengan catatan kata atau pembawa di belakang nama yang diperintah dicoret. Jadi itu namanya cek atas nama. Kemudian yang kedua, cek atas unjuk. Cek atas unjuk ini merupakan kebalikan dari cek atas nama. Nah, ini kebalikan ya, jadi berlawanan. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu, jadi siapa saja yang dapat menguangkan cek, atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Nah, ini cek atas unjuk. Contoh, di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai atau cash, atau tidak ditulis kata apa-apapun. Nah, ini merupakan kebalikan dari cek atas nama. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan cek silang. Cek silang atau disebut dengan cross check. Ini merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Yang diberi 2 tanda silang, cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai ini bisa berubah menjadi non tunai, atau sebagai pemindah bukuan, atau sebagai overbook ya. Itu disebut dengan cek silang. Nah, sering kita dengar yang terakhir ada namanya cek mundur. Nah, cek mundur ini adalah hitungan tanggalnya yang mundur ya. Artinya begini. Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Jadi hitungannya mundur, bukan maju ke depan. Misal, hari ini tanggal 1 Mei 2002. Sebagai contoh, ini misalkan Tuan Roy, dia bermaksud mencairkan selembar cek, dan di mana di dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei 2002. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur ya, atau cek yang belum jatuh tempo. Hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan ya antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu. Oke, jadi jelas ya seperti ini ya. Jadi tanggalnya mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Jadi mundur, misalkan sekarang tanggal 1 Mei sebagai contoh, bermaksud mencairkan dana selembar cek, dan di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei. Jadi saya misalkan beli kendaraan ya. Beli kendaraan sekarang misalkan tanggal 10 ya, tanggal 10, 5 hari lagi ke depan itu tanggal 15. Nah, itu nanti saya tulisnya sekarang, tapi nanti bisa dicairkan itu hitungannya mundur ya. Hitungannya mundur.
mundur itu jadi sampai tanggal 15. Nah, seperti itu ya. Itu disebut dengan cek mundur. Oke, ini yang paling sering juga sering terjadi namanya cek kosong. Kalau di dalam akuntansi ini sering namanya cek kosong ya. Cek kosong ini bisa kalau di dalam keuangan atau di dalam perbankan, cek kosong ini bisa terjadi dan ini bisa diselesaikan dengan yang namanya rekonsiliasi bank. Ya, jadi cek kosong. Nah, kenapa sih bisa terjadi cek kosong? Cek kosong ini merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro, ya. Sebagai contoh, nih Tuan Rahman dia menarik cek senilai 60 juta nih rupiah. Sudah tertulis di cek tersebut, tetapi dana yang tersedia di rekening tersebut hanya ada 50 juta rupiah. Berarti kan ada selisih 10. Apabila nasabah menariknya, jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Nah, jadi cek kosong ini bisa karena kekurangan atau memang dananya tidak ada. Ini yang disebut dengan cek kosong. Oke ya. Keterangan yang ada di dalam suatu cek, nah nanti kalau kalian mau lihat bentuk cek bisa lihat di Google ya, banyak ya bentuk surat cek. Nah, ini kan kita lebih ke pemahamannya dulu ya. Apa sih dimaksud dengan cek? Nah, nanti bentuk-bentuk surat cek itu seperti apa bisa searching di Google. Nah, ini keterangan yang ada di dalam satu cek, ada tertulis kata-kata tulisan CEK harus ada atau CHEQUE. Nah, ini cek. Nah, yang kedua, ada tertulis bank penerbit. Penerbitnya siapa? Bank A, Bank B, Bank C atau siapa ya. Ada nomor cek, ada tanggal penulisan, ada perintah membayar, bayarlah kepada bla 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 atau pembawa bla bla bla. Ada jumlah uang dan ada tanda tangan dan atau cap perusahaan pemilik cek. Ini jadi ketujuh ini biasanya wajib. Oke, sekarang coba kita menghitung contoh perhitungan jasa giro ya. Karena kita sudah membahas masalah perbankan, otomatis jasa giro ini adalah salah satu fasilitas perbankan. Kita coba melihat di sini ada transaksi yang terjadi pada Tuan Ray Ibrahim selama bulan Mei. Nah, di sini ada nama nasabah Tuan Ray, nomor rekeningnya sekian, ada tanggal 1 sampai tanggal 29, artinya di sini 1 bulan ya transaksinya. Di sini store tunai 10, tanggal 7 dia tarik 2 juta, 10 5, 14 dia store clearing 12, tanggal 16 dia ada dengan biliet giro 5 juta. Oke, dan seterusnya sampai tanggal 29. Nah, pertanyaannya, saudara diminta untuk menghitung berapa bunga aset bersih yang diperoleh Tuan Ray Ibrahim selama bulan Mei jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku 17% per tahun. Ya. Nasabah juga dikenakan pajak 15% atas jasa giro. Buatkan juga laporan rekening korannya secara lengkap. Oke, jadi pertanyaan ini jelas ya. Pertanyaannya dia minta untuk menghitung berapa bunga bersih selama bulan Mei jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku 17% per tahun. Nah, ini nasabah juga dikenakan pajak 15% atas jasa giro. Oke, jadi gampang ya. Ingatlah, kalau setor itu pasti kita posisinya kalau kita ngeprint buku tabungan pasti dikredit ya. Nggak pernah didebet ya. Coba kalian kalau punya buku tabungan pasti posisi pada saat kalian setor itu pasti dikredit. Kredit store tunai ya 10.000 tarik dengan cek 2.000, ini dalam ribuan ya. Jadi berkurang 8.000. Ingat kalau posisi kredit berarti berkurang, debit itu menambah ya. Oke, kemudian ini kebalikannya ya. Ini kebalikan. Oh ya. Ini yang perlu kita ketahui dulu ya.